Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Congrats karena kita sekarang merayakan Bitcoin BTC sudah tembus $80.000, all time high baru setelah 2 tahun kita merangkak perlahan ke atas ya, nggak langsung. Dan performa lebih dari 300% ini sejak FTX collapse, itu kan bottom 2 tahun yang lalu. Kalian yang pada sabar dan tetap percaya sama Bitcoin itu pasti selama ini jadi ngerasanya happy banget ngelihat kita tembus $80.000. Nah sekarang lagi price discovery. Artinya kita coba lihat wilayah support dan resistance berikutnya yang kuat di mana, dan ngomongin target harga Bitcoin yang terdekat itu kan jelas $100.000 ya. Kalau dari $80.000 itu kenaikan sekitar 25%. Tapi pasti bisa lah ya, karena itu kan angka cemen. Kalau Bitcoin cuma naik 25%, masa mustahil? Nah kalau gitu seberapa tinggi sebenarnya BTC bisa terbang selanjutnya habis $100.000? Target baru kalau dari Kobe itu sebenarnya kalian lihat di gambar tweet ini ada sampai $250.000 guys. Jadi kita bakal bahas ini, dan katanya lebih mudah terbang tuh katanya dari 100.000 ke 250.000 daripada 80 sekarang ke 100.000. Kok bisa sih kayak gitu? Nah benarkah itu atau enggak? Mari kita bahas di video hari ini. Sekalian kita simak tentang outlook bertahun-tahun ke depan tentang lembar baru sejarah. Oke, let's go. Nah pas banget nih 2 tahun lalu itu kan tanggal-tanggal sekarang ya, minggu lalu dan minggu ini itu adalah waktu FTX collapse. Waktu tanggal 2 itu ada berita rumor dari CoinDesk, terus tanggal 8 kalau nggak salah withdrawalnya berhenti, tanggal 11 pas banget hari ini 2 tahun lalu tuh waktu mereka filing bankruptcy. Jadi token FTT rungkat, FTX collapse, mereka tutup withdraw nasabah, akhirnya bangkrut. Kalau misalkan kalian mau nostalgia itu udah banyak video dari Republik Rupiah yang kita bikin selama tahun 2022 itu. Intinya yang pada kebawa euforia bull dari tahun sebelumnya, 2021. Itu masih pada serakah, pada mabuk sampai bear market, akhirnya seperti itulah. Banyak hack terjadi, banyak entitas tumbang, Terra Luna hancur, perusahaan kripto dan efek domino, semuanya pada krisis likuiditas ke seluruh pasar. Nah sentimen terburuk kayak gitu memang biasanya cenderung jadi bottom siklus, dan ternyata terbukti benar waktu FTX collapse itu bottom, BTC di 16 ribuan dolar. Makanya kebangkrutan FTX itu menyapu bersih aktor-aktor buruk dari pasar, dan Bitcoin akhirnya mulai pulih. Kalau misalkan kita ngelihat ya sejak 2 tahun lalu itu benar-benar dengan dukungan likuiditas global juga ya, makro yang mendukung. Tapi yang lebih diuntungkan selain BTC pulih dari waktu FTX collapse dan udah 300% performa harganya sekarang, itu juga ada Solana. Jadi meskipun Ethereum yang kemudian bakal jadi underperform yang ngelawan BTC, Solananya itu sebagai yang dulunya dicap ya, Solana dan ekosistem tuh katanya coin VC. Jadi venture capital yang paling terbesar yaitu FTX, Alameda itu hilang, mereka rungkat, jadi disapu bersih. Identitas Solana mulai dari nol, mereka bisa membentuk lagi, akhirnya jadi clean slate, jadi kayak lembar baru. Dan itulah kenapa blockchain Solana itu jadi berevolusi. Dan ya kalian seperti ngeliat chart sendiri deh, pokoknya sejak bottom BTC itu kita up only 300%, dan Sol rasionya melawan Ethereum dan melawan BTC itu juga outperform. Bener-bener sejak kehilangan itu malah jadi berita bagus, good news untuk ekosistem mereka. Sementara ETH ya baru aja nih kita belakangan ini akhirnya ada titik balik untuk pivot. Sama kayak yang video tadi, selama panjang tahun 2022 itu ada banyak nostalgia. Kita juga udah bikin banyak video 2023 tentang Solana. Jadi kebangkitannya mereka, karena Republik Rupiah itu waktu itu benar-benar merasa bullish banget sejak FTX collapse. Silahkan lihat di channel kami ada banyak. Nah kalau ngomongin soal performa harga yang luar biasa gila ini kan terjadi setelah bull market 2021, setelah bear market 2022. Itu sebenarnya pas di top cycle sebelumnya ada banyak contoh orang yang konyol banget deh. Namanya bull market kan orang tuh apa aja yang gila-gila itu jadi lupa diri. Dan itu membuktikan orang sangat dilanda sama euforia. Tapi mungkin yang paling diingat ya ada NFT gambar yang jelek-jelek itu sampai diperjualbelikan miliaran dolar. Itu kekonyolan yang cenderung terjadi waktu bull run gila-gilaan. Makanya karena manusia itu emang silly, memang konyol, jangan kaget pas bull market ada orang-orang berduit yang jadi pada konyol tingkahnya. Makanya target harga Bitcoin yang berikutnya dia bilang bisa sampai ke 250
250.000 atau malah lebih kalau orang merasa lebih bullish daripada Kobe, itu jadi bukan hal yang mustahil dengan semua faktor bullish yang ada. Faktor bullish yang ada itu apa? Nah, ini kalian bisa tonton di video 2 hari lalu tentang proyeksi. Kita tahun 2025 itu kenapa bullish, masa depan kripto cerah, kami bahas di sana. Analisis tentang Ethereum juga sama Solana sama altcoins. Sekarang kita ngomongin Bitcoin ya. Di harga 80.000 nih. Deket kan, cuman butuh naik 25% untuk ke harga $100.000. Cuman kenapa kok dibilang Kobe itu lebih susah 80 ke 100 daripada 100 ke 250? 100 ke 250.000 dolar tuh butuh kenaikannya 150%. Jadi jawabannya mungkin karena yang RR bilang di video sebelumnya, itu di video kami bahwa retail itu nggak minat kalau cuman balik ke all time high lama. Jadi ini kami sampai bikin tweet di Twitter juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngeliat di Revolut Rupiah, kalian bisa tinggal pilih yang media aja. Ini sampai kami bikin memes tentang orang-orang itu nggak bakal tertarik beli sampai harganya nggak nyentuh $100.000. Jadi coba aja deh kalian lihat teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin selama ini nggak pernah ngomongin kripto, udah pada ngomongin belum? Belum kan? Itu karena kita masih di wilayah price discovery. Orang masih belum pada yakin apa kita naiknya langsung gaspol remblong atau kita bakal ada resistance dulu, terus ada koreksi. Makanya sebenarnya kalau kita ngelihat data ya, ini kita bakal buka dari CoinGlass, ada beberapa data yang menunjukkan kalau orang itu setengah-setengah. Posisinya tuh mereka nggak yakin. Kalau yang di sini nih yang buka CoinGlass kan gampang tinggal pencet merasa bullish. Apa sangat bullish? Bullish, netral, bearish, sangat bearish. Makanya kelihatannya seolah-olah yang sangat bearish dan bearish itu lebih mendominasi lebih dari setengah daripada yang merasa bullish. Tapi kalau kita ngelihat dari posisi future long sama shortnya, dominannya itu lebih banyak orang yang ngambil posisi long. Meskipun sama sih secara garis besar setengah-setengah ya, 50, 48, 51,48 setengah-setengah, nggak ada yang tahu arahnya kemana, tapi tetap lebih dominannya di long. Padahal di sini orang mencetnya bearish. Jadi kalau kita ngelihat dari perpetual, ya pada berantem, pada nggak tahu arah pasar itu mau kemana. Sama halnya dengan option juga. Kalau option itu ada yang setengah call, setengah put, pada cari asuransi juga, jaga-jaga pasar mengejutkan. Dan ini lebih dominan yang callnya 60%, 40%-nya di put sih kalau ngelihat dari open interest sama dari volumenya. Cuman tetap intinya setengah-setengah. Pada nggak tahu, pada nggak all in gitu loh. All in kalau di perpetual, all in long, all in short, atau kalau option all in call atau put. Jadi kayak orang-orang pun nggak ada yang punya gambaran, semua tebak-tebakan. Dan ini masuk akal. Karena kita kan baru aja cetak all time high baru terus-menerus ya. 80.000, 81.000 dolar. Nggak tahu deh pas kalian nonton video malam ini udah nyentuh 82 atau lebih atau masih di kisaran yang sama. Tapi intinya yang bulls itu terlalu kepedean kalau nggak bakal ada penurunan harga lagi. Makanya dominan long sama call. Tapi yang bears itu juga denial. Masih nggak terima, nggak percaya kalau struktur pasar udah berubah positif. Jadi berantemlah mereka. Jadi jalan dari harga 80.000 sekarang ke 100.000 dolar mungkin tidak akan mulus. Jadi kalau menurut dugaan saya itu yang dimaksud Kobe. Perlu tiba-tiba melonjak tinggi biar melikuidasi yang bears. Perlu tiba-tiba koreksi dalam untuk melikuidasi yang bulls. Dan gocekan atas bawah yang menakutkan para traders itu nggak masalah kalau buat kita yang investor spot. Kita tinggal sabar menunggu sambil DCA aja. Dan ini kita bisa ngelihat langsung contoh likuidasi kayak 12 jam terakhir. Kalian juga bisa lihat likuidasi 24 jam terakhir. Tapi intinya ya kalau misalkan kalian lihat real time liquidationnya ini ya semua orang bener-bener nggak tahu gitu kan. Makanya pada kegocek sana sini. Kalau kita ngelihat volume itu udah kisarannya 600 jutaan dolar beberapa hari terakhir. Itu terbesar sejak bulan Agustus, yang gocekan bulan Agustus tahun ini. Selain itu sepanjang tahun itu belum ada yang bener-bener kita volume likuidasinya segede itu. Jadi ekspektasi saya sih selama volatilitas makin meningkat nanti menuju ke 100.000 dolar, jangan kaget kalau makin banyak orang kena likuidasi. Yang bulls maupun yang bears sama aja, atas bawah kena, perjalanan tidak mulus. Nah kalau udah clear tembus nih di angka 100.000 dolar, barulah itu jadi misalkan nih udah jadi support baru ya. Tiap kali kita retest di angka segitu kuat, menurut saya akhirnya retail baru noleh dan melihat, wah, Bitcoin masih hidup coy. Katanya Bitcoin udah mati. Jadi angka 100.000 dolar, kembali ke memes yang tadi itu ya, ini jadi kayak angka pas, angka bulat, enak dipandang. Jadi pencapaian rekor baru. BTC harganya 3 digit, 100.000 dolar. Jadi media mainstream berbondong-bondong lah meliput kejadian itu. Bears akhirnya yakin, bulls makin yakin. Secara psikologis, makanya 100.000 dolar ke 250 dolarnya jadi lebih mudah. Jadi lebih relatif mulus. Terus berapa dong prediksi harga untuk ETH dan SOL? Kalau ini kan BTC Bitcoin ya.
kita dengan keyakinan jelas kalau di pasar kripto emang kakek moyang ini nggak bisa dilawan. Kalau ETH, Sol, altcoins gimana? Mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Kalau misalkan kalian tertarik dengan prediksi ETH dan Sol, coba deh kalian komentar di bawah. Apakah itu jadi topik yang perlu kita bahas? Nah, ngomongin soal altcoins, memang pertanyaannya waktu BTC ke $250 itu dampaknya bakal mengangkat altcoins juga nggak? Atau hanya altcoin di kategori tertentu? Nah, di video sebelum ketahuan pemenang presiden terpilih AS, itu kami bilang ya di sini, Bitcoin tetap $100.000, maupun itu Trump atau Harris. Dan di situ kita bilang hati-hati milih altcoins, karena tergantung siapa pemimpinnya, siapa administrasinya, itu bisa berubah regulasi atau bisa tetap sama menekan. Dan setelah Trump terpilih, makanya kami jadi bikin 2 update video terbaru, 3 sih sejak itu. Dan itu kami update tentang prediksi. Terutama yang ini sih, proyeksi tahun 2025. Di sana kita bahas pandangan tentang proyeksi altcoin. Dan sejauh ini, dari pumpnya Bitcoin ke atas $80.000, bisa dilihat seminggu terakhir ya, kita buka Velo. Nah, Velo ini ada beberapa data menarik juga. Jadi, seminggu terakhir makin memanas, orang-orang pada spekulasi. Kalau misalkan kalian mau bandingin dari funding APR heatmap-nya di sini ya, ini perbandingan antara BTC sama altcoins, itu warnanya lebih panas yang altcoins. Jadi orang pada spekulasi makin banyak. Bandingin yang BTC cuman nggak ada 40%, yang Ethereum sama yang Solana-nya udah di atas 40, di atas 50%. Jadi lebih banyak orang akhirnya ke ETH, ke Sol, ke altcoins yang ada di daftarnya sini menurut market cap yang besar-besar dulu ya di sini. Heatmap-nya itu karena ada harapan regulasi di depan, masa depan itu semakin jelas di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dan kategori yang performanya terbaik itu sama kayak setahun terakhir. Kalau kita ngelihat ada memes. Jadi ini yang seminggu terakhir di posisi pertama. Tapi di posisi kedua mengejutkannya itu bukan AI, ada DeFi nih. Jadi kita ngelihat DeFi, itu DeFi Renaissance, kebangkitannya lagi yang dimulai dari ekosistem Ethereum. Ada Uni, Aave, 1inch, terus sama Ethena waktu itu proposal V-Switch. Tapi kemudian langsung dikebut, disalip sama ekosistem DeFi di Solana. Jadi setelah itu barulah ada kayak infrastruktur L1, L2, terus baru kategori kayak AI dan gaming. Jadi tetap sesuai ya, kalau misalkan kita ngelihat sejak kenaikan Bitcoin ini, kemenangan Trump $80.000 ke atas, performanya itu kategori-kategori altcoins yang utama, ya yang kayak disebutin Ryan Watkins di video sebelumnya. Waktu itu kami bahas tentang AI Autumn, ada Sol Supercycle, Meme Coin Mania, dan DeFi Renaissance. Nah, menurut kalian gimana? Ini kan menilai Sikon sekarang. Nggak tahu nih nanti ada perubahan data apa enggak, apakah kategorinya berubah, menurut kalian berubah nggak? Coba deh kalian komentar di bawah. Nah, terakhir untuk menutup video ini adalah tentang luar kripto ya. Kalau tadi kita bahas tentang kripto, betapa sangat-sangat luar biasanya semangat sih, excited banget menyambut masa depan. The Fourth Turning itu istilahnya diambil dari buku. Ada buku bestseller nasional nih di AS. Dan ini tentang prediksi takdir Amerika Serikat. Itu berkaca dengan siklus historis. Maksudnya gimana? Ini karena kita melihat fenomena seminggu terakhir. Jadi ini ada beberapa hal yang kaitan sama kripto, tapi juga kaitannya di luar dari kripto. Intinya seminggu terakhir tuh Pilpres AS jadi kebayang perspektif dari tahun 2016 ya. Itu kan waktu Pilpres pertama kalinya Donald Trump terpilih. Itu awalnya mengejutkan banget karena hasilnya harusnya kan dia kalah versus Hillary Clinton waktu itu. Dapat popular vote-nya banyak. Nah, Trump ternyata dikit. Jadi dia menangnya lewat Electoral College. Mengejutkannya, dia menang dan sekarang jadi bukan kayak anomali kalau ngeliat tahun 2016. Pilpres AS tahun 2020 itu jadi kayak rehat dulu dia kan. Joe Biden yang menang mengalahkan Trump. Dan tahun itu ada pandemi COVID-19 juga. Jadi banyak ketidakstabilan dunia, ada kontroversi yang menyebar luas. Dan Pilpres AS tahun 2024 sekarang ini itu jadi titik balik, bisa dibilang yang akan membawa gelombang sebenarnya. Ada gelombang apa? Ini gelombang sentimen anti-establishment. Artinya itu melawan status quo dan mendisrupsi kekuasaan yang dominan sekarang, yang tradisional. Jadi pemberontakan yang udah dimasak selama bertahun-tahun akhirnya tuh muncul tiba-tiba ke perhatian mainstream. Contohnya apa? Contohnya Twitter. Itu jadi platform jurnalisme yang lebih terbuka daripada media mainstream. Lawan yang tradisional.
Twitter. Polymarket itu jadi lebih populer dan mengungguli platform survei tradisional. Kemarin infonya pada telat, pada delay, pada nggak akurat. Polymarket akurat sendiri, udah paling up to date, dan semua orang memantaunya Polymarket selama Pilpres kemarin. Joe Rogan itu jadi influencer podcast yang lebih memengaruhi daripada majalah kayak New York Times. Terus Robert F. Kennedy Jr. itu juga contoh yang lagi menantang korporat perusahaan gede-gede besar dari industri pangan, industri farmasi. Kemudian Bitcoin itu dipandang jadi lebih bisa diandalkan daripada surat utang pemerintah AS, Treasury. Kemudian Donald Trump ya akhirnya menang dan dia punya posisi yang sedang berdiri melawan lembaga politik yang ada sekarang. Ada hubungannya sama kebijakan luar negeri sih kalau ini. Jadi dari contoh-contoh itu aja kita udah ngelihat ya, warga AS nggak puas dengan yang sudah berdiri sekarang, yang tradisional sistemnya. Kita bakal ngelihat tahun 2024 ini jadi tanda berakhirnya dominasi Washington namanya sejak Perang Dunia Kedua. Itu artinya menolak dari Partai Republikan pas eranya Bush, terus Demokrat pas eranya Clinton sama Obama. Itu tandanya ada banyak orang Amerika nggak puas sama narasi yang kayak di Eropa. Kalau di Eropa kan nganggapnya akhir sejarah. Mereka mempertahankan ya udahlah, udah beres perang dingin, puncak ideologi manusia ya demokrasi liberal. Jadi ya udah Eropa mau nekan kelompok populis dan sentimen-sentimen anti-establishment tadi. Sedangkan kalau di warga AS nggak mau, mereka nggak puas. Mereka pengennya memberontak, membawa gelombang sentimen anti-establishment ini. Pengen ngelawan status quo, pengen disrupsi kekuasaan yang dominan. Jadi lembar sejarah baru itu dimulai kalau kita ngelihat dari pertanda fenomena seminggu terakhir yang kita lihat. Dan ini perubahan jabatan, memecat elit petahana yang saat ini, masa depan tuh jadi akhirnya kurang pasti, cuman bagusnya penuh perubahan. Dan tren yang menarik itu mungkin adalah dengan munculnya nih ya, aliansi antara yang mendukung Trump dan yang ada di Silicon Valley. Dan ini kita bisa ngelihat ya, kelompok-kelompok yang dibawa dari kampanyenya Donald Trump yang pada populis itu bergabung sama orang-orang dari teknologi Silicon Valley yang pada inovatif, pada menggebrak. Jadi dua pihak ini mau perubahan dan mereka bergabung. Dan Donald Trump itu kan bawa gelombang populis melawan institusi tradisional. Itu nggak bisa dilakuin sama Silicon Valley. Dan Silicon Valley itu punya teknologi, mereka tahu caranya gimana membangun ulang institusi yang lebih cocok untuk zaman yang modern, abad ke-21. Dan itu yang nggak bisa dilakukan oleh Donald Trump. Mereka berdua bergabung. Figur-figur besar di dunia teknologi dan bisnis yang inovatif itu mengelilingi Donald Trump di tahun 2024 ini. Elon Musk, J.D. Vance, Peter Thiel, David Sachs. Itu nama-nama yang kalau misalkan kalian tahu sejarahnya dari PayPal Mafia. Jadi ini momen kemenangan untuk Trump, tapi lebih signifikan lagi itu konsekuensinya. Karena ini bukti. Jadi dari dorongan-dorongan para teknologi optimis, itu bukti mereka menolak institusi yang tradisional yang berdiri sekarang. Internet yang awalnya cuma menguasai informasi, e-commerce gitu kan sama media, sekarang lagi menantang sistem keuangan tradisional dengan adanya kripto, blockchain dan struktur pemerintahan baru. Jadi bisa dibilang pertahanan terakhir yang kekeh di barat, pemerintahnya AS yang selama ini jadi beban, selama ini menghambat, itu jadi diambil alih sama politikus yang didukung sama sekutu-sekutu dari Silicon Valley ini. Nama-nama tadi, Peter Thiel, Elon Musk, PayPal Mafia, golongan-golongan teknologi Silicon Valley itu. Jadi gerbang inovasi, gerbang eksperimen tsunami itu mulai terbuka. Anti-establishment. Jadi perubahan ini sangat menjanjikan untuk kaum-kaum yang terpinggirkan, yang pada nggak punya akses ke sistem tradisional, sama para inovator. Jadi kayak orang-orang di industri kita, pebisnis kripto, pengembang AI desentral, biohacker, contoh-contoh beberapa aja namanya. Jadi memang nggak ada yang bisa prediksi masa depan, tapi saya sih lebih milih untuk jadi bagian dari gelombang transformasi ini. Ini lembar sejarah baru yang dibilang the fourth turning. Jadi daripada melawan itu, lebih baik kita di industri yang benar. Kripto bakal lebih tinggi, lebih lama. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol. Kalau kalian sama excitednya sama kayak saya, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan enggak juga dan merasa ada bearish atau risiko-risiko lain, boleh deh kasih tahu, mungkin ada yang ketinggalan. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!